Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Harutunisa. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang cinta sesama muslim sebagian daripada iman. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 12, Kitab Iman, bab minal iman ay yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ansi radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Muallim qala hadatsana fatadatu an Anasi annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri?" Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Dalam hadis ini terdapat matan yaitu Anas radhiyallahu anhu. Lalu untuk perawinya, nama lengkap Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam al-Ansari al-Khazraji an-Najjari. Ibunya bernama Ummu Sulaim binti Milhan. Ketika Nabi tiba di Madinah, Ummu Sulaim datang kepada Nabi. Lalu Nabi menerima permohonannya. Ketika itu Anas berumur 10 tahun. Selama menjadi pembantu Nabi, Anas tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari Nabi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak cucunya lebih dari 100 orang." Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, seorang imam, mufti, dan memiliki murid banyak sekali. Anas lahir 10 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, meninggal tahun 93 Hijriah dalam usianya 103 tahun. Maksud hadis ini bahwa tidak beriman adalah tidak mencapai hakikat dan puncak iman. Iman seringkali dianggap tidak ada karena ketiadaan rukun dan wajibnya. Seperti sabda Rasulullah, "Pezina tidak berzina ketika berzina, dia dalam keadaan beriman." Maksudnya, di antara sifat iman yang wajib ialah seseorang mencintai untuk saudaranya yang mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya dan membenci untuk saudaranya apa yang dia benci. Jika sifat tersebut hilang, imannya berkurang. Hadis Anas bin Malik yang kita bahas menunjukkan bahwa orang mukmin dibuat gembira oleh sesuatu yang membuat gembira saudaranya yang mukmin dan menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang mukmin, seperti yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ini semua terjadi karena terbebasnya hati dan dari dengki, penipuan, dan iri hati. Dengki membuat pelakunya tidak mau diungguli siapapun dalam kebaikan atau diimbangi karena dia senang lebih unggul dari semua orang. Adapun iman kebalikannya yaitu agar dia diikuti seluruh kaum mukminin dalam kebaikan yang diberikan Allah tanpa mengurangi sedikit pun kebaikannya. Seorang mukmin tidak menjadi mukmin sejati hingga dia ridho terhadap saudaranya apa yang dia ridhoi untuk dirinya. Jika dia melihat orang lain mempunyai kelebihan atas dirinya, dia berharap mempunyai kelebihan yang sama. Jika mengharap kelebihan dalam hal agama itu sangat baik. Tentang orang yang melihat orang lain menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, kemudian dia berkata, "Jika aku mempunyai harta, niscaya aku berbuat baik seperti yang dia perbuat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala kedua orang tersebut sama. Jika kelebihan pada aspek-aspek duniawi tidak baik menginginkan kelebihan seperti itu.
Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في ديانته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذي أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاقاها إلا صابرون, yang artinya, maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang dia berikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan besar bagi kalian, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan pahala tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Yang dimaksud dengan ayat di atas ialah yaitu orang yang menginginkan keluarga atau harta seperti yang diberikan kepada saudaranya, dan berharap semua itu berpindah ke tangannya. Ayat di atas juga ditafsirkan dengan keinginan yang dilarang syar'i dan melawan takdir. Misalnya, wanita ingin menjadi laki-laki atau sebaliknya, atau kaum wanita menginginkan kelebihan dunia seperti dimiliki laki-laki, misalnya dalam hal warisan dan sebagainya. Seorang mukmin harus lebih sedih karena tidak mempunyai kelebihan agama. Oleh karena itu, dalam masalah agama diperintahkan melihat kepada orang yang di atas kita dan berlomba di dalamnya dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Seorang muslim tidak boleh benci diikuti orang lain dalam masalah agama. Sebaliknya, dia menyukai seluruh manusia terlibat persaingannya dalam kelebihan agama dan menganjurkannya. Itulah puncak kesempurnaan pemberian nasihat kepada saudara seiman. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Jika engkau senang agar manusia seperti dirimu, engkau belum menunaikan nasihat untuk Tuhanmu. Lebih-lebih lagi jika engkau senang agar manusia berada di bawahmu." Perkataan Al-Fudail bin Iyad di atas menunjukkan bahwa pemberian nasihat kepada manusia ialah hendaknya seorang mukmin suka kalau manusia berada di atas kedudukannya. Ini kedudukan yang derajat tinggi dalam nasihat, namun tidak diwajibkan. Yang diperintahkan dalam syariat hendaknya seorang mukmin suka kalau manusia seperti dirinya. Seorang mukmin harus terus-menerus merasa dirinya lalai dari kedudukan tinggi, karena sikap seperti itu menghasilkan dua hal berharga. Yang pertama, dia berusaha keras mencari keutamaan dan meningkatkannya. Kedua, dia melihat dirinya sebagai orang yang kurang sempurna. Sikap seperti ini membuatnya menyukai kaum mukminin menjadi seperti dirinya, bahkan lebih baik daripada dirinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.